pribadi ini pengikutnya itu akan mengalami penurunan. Kenapa? Kegagalan di dalam membentuk warna doktrin. Kegagalan di dalam sinkronisasi pemahaman. Nah, gitu. Nah, ini apa ya? Kita bahas oneness Tritunggal ya. Kita nggak bahas subordinat, nggak bahas unitarian nanti dulu. Ya, supaya teman-teman ini paham gitu loh. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di antara oneness dan Tritunggal ini? Nah, kegagalan sinkronisasi paham topik tentang warna doktrin Tritunggal sehingga pelan-pelan pengikutnya menurun terus-menerus. Ya karena mereka mengaku Allah itu satu, tetapi penjelasannya berwarna doktrin Triteos. Begitu. Nah, ini sebetulnya menguntungkan Malikil. Menguntungkan Malikil, menguntungkan Pak Joshua Tewu, menguntungkan. Karena apa? Ya, kenapa maksud saya menguntungkan ya? Karena Malikil tuh hanya sedikit berusaha. Hanya sedikit berdebat ya, hanya melakukan sedikit tindakan. Tetapi pelan demi pelan mereka mereteli satu demi satu pengikutnya. Ya, terutama mereka yang memiliki cara berpikir yang cenderung jujur. Nah, biasanya langsung rontok. Ya, biasanya larinya ke oneness. Nah, kira-kira begitu. Nah, semoga dimengerti ya realitas perdebatan seperti itu. Oke, lanjut silakan. Mantap, ini pandangan yang sangat netral ya teman-teman ya. Jadi nggak berpihak ini. Emang kejujuran dari pendapatnya Pak Jody. Ya, gimana Bang? Bang Malik ada tanggapan atau Bang Mirakel? Ya, silakan. Nggak harus setuju. Ya, lanjut. Iya, nggak harus setuju. Atau Bang Helel, silakan. Iya, kalau tentang Sabellius itu saya koreksi sedikit. Jadi sebenarnya saya juga kurang sepakat dengan sebutan oneness. Karena oneness itu ada UPCI kan, dua natur yang di Amerika. Saya kurang setuju dengan label itu. Saya lebih setuju JO, Jesus only. Kalau Sabellius pahamnya tidak seperti JO. Sabellius percaya Yesus Bapa betul, tapi pada saat dia jadi anak dia bukan Bapa. Nanti anak itu kembali lagi ke atas, dia jadi Bapa, dia bukan anak lagi. Jadi kayak kemeja, kayak baju jubah tuh. Jadi Bapa itu mengenakan jubah anak, saat dia jadi anak dia bukan Bapa. Lalu jubah anak ditanggalkan, lalu pakai lagi jubah Bapa. Itu. Dan tubuh kedagingannya itu pun sifatnya hanya sementara. Atau namanya diciptakan. Itu Sabellius di dalam pemaparannya. Jadi kalau Sabellius ya kurang tepat karena Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan. Dan pada saat dia tampil sebagai anak, dia juga disebut Bapa, dia adalah segalanya. Dia adalah Mesias segalanya, Tuhan Elohim segalanya, pencipta. Ya karena itu adalah sifatnya, bukan baju yang dikenakan, bukan sesuatu sebutan common sense punya tanggal kadar luasa. Tidak. Gitu kira-kira. Bukan kira-kira, nggak pasti kira-kira. Itu pastinya di dalam Alkitab. Bentar, Bro Malikil. Bukannya Sabellius punya konsep patripasionisme ya? Bro Helel. Dikawal dulu ya. Saya ini dulu. Nah, bukannya ada konsep patripasionisme ya kalau Sabellius ya, Bro Malikil ya? Iya. Tapi saya bukan begitu. Kita JO tidak seperti itu. Hanya itu mungkin tuduhan dari kawan-kawan yang tidak mengerti esensi Sabellius ya. Karena esensi dari Sabellius begitu, mode. Kalau patripasionisme kan artinya bukan seperti yang Bro Malikil tadi bilang. Artinya kalau Bro Malikil tadi bilang cuman jubahnya aja yang turun, ketika dia naik dia kembali lagi ke natur sesungguhnya. Tapi kalau patripasionisme yang saya pahami ya berarti memang Bapak itu sendiri seperti JO, itu yang saya pahami sih. Beda, patripasionisme itu juga ciptaan tubuhnya. Gak ada paham-pahamin JO itu tidak pernah diinterpretasikan oleh orang-orang di luar yang dikenal Bapak Gereja, nggak ada. JO ya JO.
interpretasi yang didengar, yang dikenal itu dari Bapak Gereja, dari yang disebut-sebut modalisme, apa Sabelius, itu salah semua, tidak inline dengan Alkitab. Lanjut Pak Jody. Ya baik, tentang Sabelius ya. Nah tapi kalian boleh nggak setuju ya, Malikil juga boleh nggak setuju. Nah yang saya baca tuh begini ya. Sabelius itu menganalogikan Allah itu seperti matahari. Nah kalau kita breakdown ya, breakdown di dalam kristologinya, walaupun bukunya nggak ada ya, kita bisa breakdown lah, eksegesis mandiri terhadap warna doktrin Sabelius ini. Jadi matahari itu bisa terpisah dengan jilatan apinya, bisa. Nah, jadi jilatan apinya itulah yang menghanguskan planet. Kan begitu. Kalau jilatan apinya tidak berhasil menghanguskan planet, digebyur dengan air mati, maka wajar. Ya, jadi itu kayak bagian dari Bapa yang hangus atau bagian dari Bapa yang bisa mati. Nah, itu yang kalau kita lihat ya, paham Sabelius itu sebetulnya agak bagus ya, agak bagus di dalam penjelasan oneness-nya dia. Ya, ini saya sudut pandang yang mencoba seobjektif mungkin. Nah, gitu. Nah, supaya teman-teman paham ya. Jadi paham Sabelius itu ya tidak istilahnya tidak sejelek itulah. Nah, memang beberapa orang itu berbeda ya paham oneness-nya. Paham oneness kan setidak-tidaknya ada 4 ya kalau kita lihat. Oneness Bapak Gereja Irenaeus, ya kan? Itu seperti cermin dan bayangan. Nah, saya sering menyebutnya oneness cemban. Ya, pada mulanya adalah bayangan. Bayangan itu bersama-sama dengan benda aslinya. Ya, bayangan atau gambar ya benda aslinya itu sendiri. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi sebentar, ada tamu. Lanjut Malikil. Oke. Wah, Jadi memang secara mendasar berbeda. Patripasionisme adalah cermin bayangan. Jadi di dalam iman JO tidak ada cermin bayangan. Ya murni, totality. Juga dengan Sabelius adalah begini, itu seperti matahari, tidak. Jadi kan dibedakan matahari, cahayanya, panasnya, tidak. Totality ya Bapak itu, totality pencipta itu, JO begitu. Jadi tidak ada paham-paham yang JO itu, tidak ada yang diuraikan oleh Bapak-Bapak gereja. Bapak-Bapak gereja itu tidak pernah menguraikan JO, tidak ada. Karena JO itu, Kristus Yesus itu totality, nggak ada panasnya, nggak ada sinarnya, nggak ada. Sabelius itu kan teologi matahari, nggak ada. Jadi totality, ya Bapak itu. Berarti konsep hypostatis union dua Itu lebih parah lagi. ada ya? Kalau Nggak begitu ada. ya. Hanya ada satu natur aja ya. Bukan hanya satu natur. Tuhan itu super natur. Enggak, artinya hypostatis union otomatis Nggak ada. hot ya. Nggak ada. Oke. Tuhan itu juga bukan natur. Dia super natur. Dia sumber. Di mana ya teman-teman Tritung yang mungkin mau naik, mau tanya sama narasumber, silakan. Boleh, Tung mau latihan naik aja, nggak apa-apa. Santai kok kita di Iya. sini. Mumpung ada banyak narasumber nih di sini, bisa ditanya-tanya nih. Mau tantrum Silakan. juga boleh. Tantrum boleh, cuman kalau ada apa-apa stroke saya nggak tanggung jawab loh ya. Jangan saya suruh tanggung jawab nanti kalau stroke di atas, saya pula disuruh tanggung jawab nanti. Silakan. Kalau adopsionisme itu Yesus lahir sebagai manusia. Tuh. Iya. Itu kita tidak pernah. Kristus Yesus bukan manusia.
Kan lahir pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau apolinarisme beda lagi. Kristus punya jiwa insani, punya bahkan bisa berdosa. Banyak ya. Termasuk doketisme itu cuma terlihat aja menderita, tapi sebenarnya realnya nggak menderita. Jadi kata dokein seolah-olah Dokein nampaknya. Nah, Iya, itu sering dituduhkan kepada kita. Tapi mereka menggunakan diksi manusia. Nggak bisa, doketisme nggak ada unsur manusianya. Dokein kan itu paham, seolah-olah nampak terlihat. Jadi tidak seolah-olah, yang nampak memang Tuhan itu, Tuhan yang nyata secara daging. Gitu loh. Jadi doketismenya di mana? Memang daging itu adalah Tuhan. Doketismenya di mana? Kadang orang ini menggunakan suatu istilah, mereka nggak ngerti istilah ini apa sih. ayo naik dong. Ini mumpung banyak narasumber nih. Ini banyak teman-teman Tritung nih di bawah. Cuma nggak berani nggak mau naik, ini gimana ini? Enggak, kita nggak akan, tenang aja Tritunggal, kita nggak akan gigit. Cuma tanya-tanya aja, sharing-sharing aja. Iya. Kita nggak gigit kok bro. Nggak gigit Aman, kita, aman. enggak. Kita hanya menelan. Ada aneh aman. Tenang aja, ada aneh aman. Tidak digigit, hanya ditelan kok. Ini banyak nih teman-teman Tritung di bawah sebenarnya nih. Naik aja biar bisa tanya-tanya gitu. Korban mereka, kasihan sih sebenarnya. Sebenarnya Tuhan itu lebih marah lagi kepada orang yang abu-abu. Kalau di iman Anda gimana? Bantu polo-polo guys. Bantu polo-polo dan tetep layar. Sudah punah. Lanjut. Ya kalau Tritung sudah punah, bahaya. Orang JO bisa jadi pengangguran. Tapi itu benar yang dikatakan Pak Jody. Ketika sudah melawan yang namanya silogisme, ketika berhadapan dengan generasi-generasi muda yang kritis, Iya. udah pasti rontok udah yang namanya apa doktrin Tritunggal itu pasti rontok. Tritunggal itu anti silogisme, jangan diajak ke situ. Iya. Nanti jawabannya gini, kalau Ade Rion tidak mau jawab, kayak gitu. Iya. Karena mereka selalu bertentangan dengan silogisme. Maliki sudah pernah debat bom kalau saya datangi langsung nangis, Bro Irwan. Langsung tantrum nanti bom-bomnya nanti. Langsung tantrum. Makanya nggak heran ketika banyak teman-teman dari Tritunggal yang akhirnya semakin meragukan doktrinnya. Sebenarnya dari ketika debat pun terlihat gitu loh, ketika dia menjawab Konsistensinya. Iya, konsistensinya ketika dia menjawab itu terlihat di situ. Terlihat. Dia kebingungan menjelaskan doktrinnya itu ya. terlihat. Pelintat-pelintat. Jadi satu kaki dia di oneness, satu kaki dia di triteos. Ini terlihat sebenarnya. Makanya saya selalu bilang, Anda itu yang jelas dong. Kalau ke oneness, ya kakinya ke oneness semua. Jangan satu kaki ke oneness, satu kaki ke triteos gitu loh. Jadi kita bingung kadang debat sama teman-teman Tritunggal ini. Susah diskusi dengan orang begitu, Bro. Sini. Standar ganda. Terus nanti dikejar lompat sana. Iya. Yang ada Karena kita emang itu dia emosi. berdiri di dua kaki. Iya, berdiri di dua kaki. Bingung kita itu kalau lu baru ditanya tentang berapa Tuhan aja 2 jam itu nggak kelar loh. Nggak kelar itu. Bahkan Nggak bisa kelar itu seminggu. 2 jam itu. Bisa seminggu juga itu. Muter-muternya bisa seminggu. Ya karena mereka melawan silogisme, itu yang jadi masalah. Ayo teman-teman Tritung, silakan kalau mau naik. Jangankan naik ke room Demian, saya datangi di rumahnya aja ngumpet Tritunggalnya, gimana Bro?
Ku datangi itu satu-satu guru-gurunya pada Jadi ngumpet saya bingung semua. sendiri. Kenapa teman-teman Tritung ini tidak berani mempertanggungjawabkan doktrinnya ini? Gimana ini teman-teman Tritung ini? Mereka beraninya dengan umat muslim, dengan kawan-kawan muslim. Kenapa? Ketika dipertanyakan, mereka bertanya balik. Itu loh, nggak pernah jawab toh? Langsung bertanya balik kan? Langsung membandingkan toh? Iya. Itu. Nah, kalau sama-sama Kristen kan mereka nggak bisa. Kan sama-sama percaya Alkitab toh? Nggak bisa. Nah, kalau dengan Iya, muslim jadi- mereka itu kalau ditanya langsung bertanya balik. Cari exit way. Dia cari exit way itu, jalan keluar itu. Cari Dengan cara kabur ngeles. itu. Betul. Iya, tapi tidak menjawab Tidak substansi yang menjawab. ditanyakan. Enggak. Jadi dia langsung mengkanter balik, bertanya balik, di kamu kan begini. Nah, fokusnya sudah ke situ. Akhirnya, Nanti, jangan dulu, akhirnya jangan dulu. ke-distract. Jawab dulu. Oh tidak, kamu jawab dulu ini begini. Ya begitu. Jadi sebenarnya bukan berdebat dengan kawan-kawan Tritunggal. Sebenarnya kalau kawan-kawan muslim itu dengan Tritunggal itu, kawan muslim lagi ngajarin mereka. Karena mereka pengen tahu imannya kawan-kawan muslim itu loh. Iya. Iya kan? Tadinya kita yang bertanya, justru kita yang menjelaskan. Dia Aduh, saya bingung, ya. dia mau belajar sebenarnya, bro. Sebenarnya kawan-kawan muslim itu mau belajar muslim karena esensinya mereka itu adalah muslim salah jalan. Jadi baik-baiklah kawan-kawan muslim menuntun mereka. Oh, iya. Bingung baru tanya berapa Tuhan aja nggak kelar itu ngomong 2 jam itu. Pusing sendiri saya. Aduh. Demian itu. Oh iya, dulu waktu Demian masih tungtung, hanya Demian yang saya lihat berani masuk ke room saya. Wah, pendekar dulu. Demian tuh Pendekar. pendekar saya bilang. Sekalipun bonyok-bonyok, dia masuk. Kuat banget loh Demian dulu Baru itu. masuk. Sampai berjam-jam. Lanjut silakan. Lanjut Pak Jody. Kalau Pak Jody udah silakan. Mak Dilanjut. Kikil udah sembuh sakit jiwanya. Oh, Pak Logikawi. Iya. Hai Pak Logika. Iya, Pak, sampai mana ini? Ngobrolnya sampai mana? Belum, ini hanya curhat aja tentang tuntung ini. Oh, Nggak ada gitu. yang mau Lanjut. naik ini. Ya, Betul, jadi gini, Bro kita Dong kita Telo. bahas curhat tuntung ya, curhat tuntung begini Malikil ya. Tritunggal ini ada permasalahan besar di dalam kristologi ya. Kita belum lah bahas Malikil, nanti aja. Kan ini curhat tuntung topiknya. Nah, kristologi Tritunggal Dwinatur itu begini ya. Saya lihat permasalahan kita objektif aja, kita berfungsi sebagai auditor. Dwinatur itu ada 2 versi ya, 2 versi. Yang pertama itu versi dari Konsili Kalsedon. Nah, versi Konsili Kalsedon kalau saya baca Dwinaturnya itu merupakan antitesa dari monofisit. Nah, antitesa dari monofisit itu seharusnya duofisit. Ya, jadi naturnya ada 2, tapi duofisit. Artinya apa? Ada roh Allah, ada tubuh jasmani yang daging, yang terikat dosa. Nah, kalau saya baca begitu loh, duofisit seharusnya. Tapi entah bagaimana ya, Tritunggal modern, kristologi ini punya masalah. Kenapa? Enggak begitu. Jadi mereka mengajarkan ada roh Allah, ada roh insani. Nah, kalau kita audit baik-baik ya, itu sebetulnya seperti ajaran Nestorianism. Jadi sebetulnya kalau ada roh Allah dan roh insani itu adalah Dwinatur Neo-Nestorianism. Jadi varian baru dari Nestorius. Nah, ini bermasalah ya. Kenapa bermasalah ya? Karena itu nanti di samping doktrin hakikat Allah yang sukar untuk disinkronkan ya. Kristologinya makin sukar disinkronkan.
Mengapa demikian? Karena warna doktrin mereka itu seperti paham Nestorius yang sudah dibidatkan di Konjili Efesus. Ya, berubah, bermetaforsa baru begitu. Ya, kayak neo aja. Ya, neo Nestorianism. Jadi varian dari Nestorius. Nah, ini problem sebetulnya. Adanya roh Allah dan roh insani. Duinatur janin ini bermasalah. Yang disalib kemanusiaannya bukan kealahannya. Ini jelas ya berwarna doktrin Nestorius. Kalau kita audit dengan baik ya. Ya cuman tapi kalau apa ya, kita tuh tidak jujur ya sebagai auditor ya. Itu nanti apa yang kita lakukan itu malah justru ya, kalau audit itu kan menyingkapkan, membuka, discover. Ya, kalau kita teolog tidak jujur di dalam mengaudit, menjadi apa, kebalikan. Malah justru melakukan tindakan apokripa. Ya, tindakan menyembunyikan warna doktrin. Nah, ini curhat ya tentang tungtung ya. Nah, ini karena apa, yang saya lihat tentang ajaran roh Allah dan roh insani ini sebetulnya hanya varian dari Nestorianism. Cuman mereka tidak mengaku. Nah, kira-kira begitu. Oke, lanjut. Bentar, Pak Jody, bukannya tentang dua roh itu bukannya sama Tomusnya Paus Leo sudah diitukan itu ya? Kalau Udah begini, kalau kita ditentang. baca ya, saya bisa salah membaca ya, tapi saya coba membaca dengan semampu saya untuk memahami. Jadi Konsili Chalcedon monofisit itu adalah Tom of Leo ya, Tomos dari Paus Leo yang pertama. Itu mengaudit warna doktrin monofisit dari Eutyches ya, Uskup Eutyches. Nah, tinjauannya adalah ketika saat Yesus Kristus melayani. Apakah dia monofisit atau bukan monofisit? Jadi bukan monofisit atau duofisit, bukan. Monofisit atau non monofisit. Nah, begitu. Jadi ketika dia melakukan tindakan pelayanan itu monofisit atau bukan? Nah, beda kalau Nestorius tidak begitu. Nestorius itu TKP-nya adalah janin, ya, janin yang dikandung oleh Bunda Maria. Christotokos melawan Theotokos. Nah, narasi dari Bapak Gereja Nestorius itu menyatakan adanya dua pribadi. Ya. Kalau kalian mempelajari ilmu psikologi, ya, pribadi itu merupakan hasil ya warna dari karakter jiwa yang sudah terbentuk. Jadi misalkan nih ya, di janin dia punya dua roh. Ketika dia punya dua roh, punya sumber kehidupan, jiwanya seperti kelopak itu makin terbentuk. Nah, setelah makin terbentuk, ya setelah dewasa, kemudian jiwanya itu punya warna, punya karakter. Itulah yang disebut pribadi. Jadi kalau saya lihat adanya dua roh dan dua pribadi itu hanya apa? Varian. Ya, varian. Hanya dari varian dari Nestorius. Ya, jadi kondisi janin Yesus Kristus di dalam rahim Bunda Maria yang duinatur itu merupakan varian dari ajaran Nestorianism. Nah, semoga bisa paham ini, siapa Hillel Ben ini. Well, ya, lanjut silakan. Iya, karena kalau teolog-teolog modern sekarang, kalau dari narasi teman-teman tungtung ya, mereka kan lebih membawa kedua roh ya. Itu pun juga bertentangan dengan hipotasis. Karena hipotasis union itu bukan bicara tentang dua roh, tapi dua kodrat, dua natur, tapi satu roh. Betul sekali. Ini yang sering salah dipahami oleh teman-teman Tritung gitu loh. Sebentar. Hipotasis union itu nggak bicara dua roh sebenarnya. Jadi gini. Hipostasis itu ya sebetulnya tuh bukan kodrat. Kalau kita lihat dari etimologinya kata, ya, hipostasis itu adalah zat substansi. Hipotaseos. Hipostasios. Jadi begini, kalau ada, ya memang nanti ujung-ujungnya juga ke arah kodrat ya, itu betul ya, konklusinya kodratnya mau kemana gitu. Hipostasis Ya, itu kenyataannya. Jadi nggak terus salah mutlak gitu nggak. Nah, jadi kira-kira begini paling ya. Hipostasis union ya dengan sudut pandang TKP Konsili Chalcedon
Nah, itu sebetulnya seperti Gundam. Ya, Gundam. Ya, ada orang masuk ke cangkang robot. Ya. Ini kalau kita mau fair loh ya, kita memang bisa menafsir keliru tuh bisa. Tapi kalau kita baca apa yang di Konsili Kalsedon ya, kalau kita mau fair, saya rasa ya saya mencoba seobjektif mungkin. Ya, silakan kalau ada yang tidak setuju dengan saya, silakan baca kembali. Ya, saya mencoba seobjektif mungkin. Pengertian-pengertian apa yang dinarasikan oleh Konsili Kalsedon. Nah, itu seperti Gundam. Manusia masuk ke cangkang robot. Lalu robot itu disetir oleh manusia itu. Jadi ada rohnya putra Allah masuk ke daging, ya, daging di rahim Maria. Kemudian rohnya itu menyetir daging itu dan dia hidup. Nah, begitu. Nah, itulah hipostasis union versi Kalsedon. Nah, kalau Malikil beda tidak apa-apa. Tapi kan versi Kalsedon itu sebetulnya begitu. Jadi bukan ada roh Allah, roh insani, enggak. Jadi kalau ada roh Allah, roh insani justru itu sudah berbeda tafsir. Itu malah justru lari ke paham Nestorius. Nah, semoga paham ya. Akhirnya. Oke, lanjut silakan. Ini ada tamu. Yudea, kok lompat. lanjut. Tamunya lompat. Lanjut. Ya, silakan, Malikin. Kalau Sabellius itu kalau menebus bukan bapak tapi anak. Nah, kalau JO yang menebus itu siapa? Ya anak, bapak, semua sebutan-sebutan Tuhan, semua. Totality itu loh. Itu bedanya. Jadi Sabellius itu mode, berganti-ganti mode. Nah, lalu tentang hipostasis itu kenyataannya. Tapi dalam level konkret kenyataannya hipostasis. Ya, nama lain sinonimnya adalah ini ya, pribadi, penyataan diri, hipostasis. Oh, bentar. Berarti nggak sama juga dong kalau JO dengan monarki modalism. Beda lagi, bro. Beda lagi. Iya. Karena kalau monarki modalism itu kan hampir sama dengan JO, cuman modenya aja berganti-ganti. Iya. Kalau JO nggak ada berganti-ganti. Ya, sekalipun ibaratnya gini, seperti Jokowi tampil saat itu dominannya presiden, saat itu juga dia adalah kakeknya Janete, saat itu juga dia adalah ayahnya Gibran. Kalau dia di lingkungannya adalah ketua RT, saat itu juga ketua RT. Kalau dia adalah juga direktur di perusahaan, saat itu juga dia adalah direktur. JO begitu, nggak ada yang ditanggalkan. Totality, kalau JO itu totality. Makanya ketika ditanya yang disalib siapa, Anda mau uraikan dari pencipta? Oh iya. Mau dikatakan Bapak? Iya. Mau Tuhan? Iya. Elohim? Iya. Apapun mau ditanya.